Halo, Assalamualaikum semuanya. Mohon maaf ya, baru mulai. Makasih Mas Alvan dan teman-teman yang lain. Saya mohon maaf, ini terlambat mulai selama 30 menit karena ada sesuatu agenda yang harus kita selesaikan di sini, seperti itu. Dan terima kasih sudah hadir dalam pertemuan ke-16 ini ya, teman-teman semuanya. Nggak terasa kita sebentar lagi akan selesai, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, saya share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk ke pertemuan ke-16, yaitu tentang membangun model. Ya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang membangun model eh, yang supervised learning ya, supervised learning, kemudian unsupervised learning, seperti itu. Nah, kemudian nanti eh, untuk supervised learning kemarin kita belajar membangun model terkait dengan klasifikasi dan regresi seperti itu. Nah, kemudian untuk clustering kita untuk unsupervised learning kita masuk ke clustering. Nah, dari model-model tersebut perlu adanya suatu evaluasi. Nah, bagaimana cara mengevaluasi model itu? Nah, itu kita akan diskusikan ya. Kita akan pelajari di membangun model yang ketujuh ini tentang evaluasi. Ini adalah deskripsi topiknya teman-teman semuanya. Yang pertama, sesuai SKKNI, kita masuk ke judul unit mengevaluasi hasil pemodelan. Ya, di mana untuk elemen kompetensinya, teman-teman diharapkan bisa menggunakan model dengan data real ya atau data testing. Kemudian teman-teman bisa menilai hasil pemodelannya. Ya, kriteria unjuk kerjanya ya, data baru untuk evaluasi pemodelan dikumpulkan sesuai kebutuhan yang mengacu kepada parameter evaluasi. Ya, kemudian keluaran pengujian model dinilai berdasarkan metrik kesuksesan. Selain itu, hasil penilaian didokumentasikan sesuai standar yang berlaku. Nah, di sini teman-teman, data baru ini ya, data baru ini itu maksudnya adalah data yang tidak terlibat dalam pembangunan model. Ya, data yang tidak terlibat dalam pembangunan model, yaitu adalah data testing ya. Karena data latih dan data validasi itu masuk ke terlibat dalam pembangunan model. Selanjutnya teman-teman semuanya untuk parameter evaluasi yang bisa kita diskusikan di sini ya, itu ada akurasi, kemudian ada presisi, ada recall, advance score ya, kemudian ada kohesi ataupun mean absolute error. Sedangkan untuk metrik kesuksesannya, ya metrik yang digunakan sebagai acuan perhitungan untuk menentukan nilai kesuksesan hasil pemodelan. Nah, hasil penilaian ini adalah hasil analisis terhadap nilai kesuksesan model yang memberikan informasi pencapaian tujuan bisnisnya. Seperti itu ya penjelasannya terkait data baru, parameter evaluasi, metrik kesuksesan, dan hasil penilaian. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses review pemodelan ya teman-teman semuanya. Yang pertama terkait dengan elemen kompetensi, ya teman-teman diharapkan bisa menilai kesesuaian proses pemodelannya dan kemudian teman-teman bisa menilai kualitas proses pemodelannya, ya kesesuaian dan kualitas. Selanjutnya untuk kriteria unjuk kerjanya, proses pemodelan diperiksa kesesuaian berdasarkan tahapan yang ditentukan. Kemudian perlunya tindak lanjut, ya, dan kemudian proses pemodelan dinilai berdasarkan rencana pelaksanaan proyek. Hasil penilaian ini didokumentasikan sesuai standar yang berlaku. Nah, ini yang model yang akan diukur ya teman-teman semuanya.
karena teman-teman udah belajar tentang supervised learning dan unsupervised learning, ya. Nah, di mana supervised learning adalah ke klasifikasi dan regresi, sedangkan unsupervised-nya di clustering, maka model-model ini yang akan kita pelajari untuk diukur. Ya. Nah, kemudian salah satu pekerjaan inti dalam membangun model untuk machine learning ialah mengevaluasi kinerjanya. Ya, sifat fundamental ya teman-teman semuanya, sifat fundamental namun tidak mudah. Ya, karena ini juga susah ya mengevaluasi kinerjanya. Kemudian model machine learning harus memberikan prediksi akurat dalam rangka menghasilkan luaran yang berguna untuk organisasi maupun tujuan. Ya. Kemudian ketika model training dianggap sebagai salah satu tahapan kunci, kita harus pastikan nih teman-teman, model prediksi yang dibangun dapat menggeneralisir data uji yang selalu baru dan berubah. Nah, kemudian terkait pertanyaannya untuk proyek ini, biasanya adalah bagaimana cara mengukur suksesnya suatu proyek. Ya, cara mengukurnya gimana sih? Dan bagaimana kita ini tahu ya proyek kita itu sukses atau enggak? Kayak gitu. Nah, ini adalah alasan evaluasi model. Nah, perlu teman-teman ketahui, ternyata ada tahapan ya dalam membangun model ya. Yang pertama adalah fase prototyping ya. Sebagai percobaan atas beberapa model. Nah, kemudian kalau kita udah punya nih beberapa model, misalkan kita menguji, kita mendevelop model 1 sampai 3, berarti kita punya 3 model. Oke, nah kita cari antara ketiga tersebut yang terbaik yang mana. Dan setelah puas nih, kita dapat nih model yang terbaik yang mana, kita lakukan deployment. Ya, deployment ini untuk menguji dengan data uji atau data testing atau nama lainnya adalah live data. Ini adalah machine learning model development and evaluation workflow ya teman-teman. Di mana kita di sini punya historical data atau yang biasa disebut sebagai data latih. Oke, masuk ke data latih, dimasukkan ke prototype model. Ya, masuk ke prototype model. Nah, di sini kita melakukan latih. Model yang kita bangun ini udah benar atau belum ya? Kita kasih data validasi. Nah, yang dilakukan di sini adalah validasi result ya, yang dihasilkan adalah validasi dan evaluasi. Semuanya berdasarkan offline. Kalau evaluasi berarti dia pakai ini live datanya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, setelah didapat nih model yang bagus, kita siap-siap deploy dengan input adalah live data. Ya. Kemudian kita lakukan online evaluation ya, karena dia bersifat online ya. Seperti itu. Kemudian masuk ke online evaluation result. Itu yang dinamakan machine learning model deployment and evaluation workflow. Kemudian ya teman-teman, alasan mengapa kita harus mengevaluasi model itu alasan yang lain adalah terjadi perbedaan antara data historical dan data live atau data latih dengan data uji. Nah, hal ini disebut sebagai distribution drift. Ya. Disebut sebagai distribution drift. Kemudian data historical biasanya diasumsikan secara normal dan data live ini cenderung berubah-ubah. Oke. Itu. Kemudian detection distribution drift ini adalah men-track kinerja model pada metrik validasi di data live. Jika kinerja dapat dibandingkan dengan hasil validasi yang digunakan, maka model masih fit ya dengan data. Kemudian jika kinerjanya semakin menurun,
Ya, kemungkinan distribusi data live menyimpang substansi dari data historical. Ya, misalkan formatnya beda dan sebagainya. Itu ya teman-teman semuanya. Nah, setelah kita bahas tentang itu tadi, kita masuk ke bias sama variansi. Oke, bias itu adalah asumsi penyederhanaan yang dibuat oleh model untuk membuat fungsi target lebih mudah didekati. Sedangkan untuk varian, itu adalah jumlah estimasi fungsi target yang akan berubah jika diberikan data pelatihan yang berbeda. Nah, teman-teman lihat di sini, ini juga ada yang namanya trade-off. Ya, itu adalah ketegangan antara error yang disebabkan oleh bias dan variance. Nah, ini biasanya menjadi masalah utama dalam supervised learning, seperti itu. Ini ilustrasinya ya teman-teman, untuk biasnya rendah, variansinya rendah. Dan yang biasnya tinggi, variansinya rendah. Dan kemudian ini adalah bias tinggi, variansinya tinggi. Ya, ini sebenarnya bias rendah, variansi rendah, bias tinggi, variansi rendah, bias rendah, variansi tinggi, dan bias tinggi, variansinya tinggi. Ini adalah beberapa cara untuk menangani bias sama variansi, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan insting ya atau intuisi dari teman-teman semuanya. Kemudian kita juga bisa melakukan bagging ya atau bootstrap aggregating ya dan melakukan resampling. Kemudian untuk mereduksi varians dalam model prediksi ya diantaranya dengan algoritma random forest. Oke, kemudian sifat asimptotik dari algoritma ya, itu juga bisa kita gunakan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan pemahaman lebih dalam pemahaman lebih dalam atas bias dan variance. Kemudian ketika kemarin sudah sempat saya singgung juga ya teman-teman ya tentang underfitting dan overfitting seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ketika teman-teman mendevelop suatu model ya itu akan terjadinya suatu error yang bisa dikategorikan sebagai underfitting dan overfitting. Nah, kalau overfitting itu seperti menyepelekan ya. Ini kita mau membunuh komodo misalkan hanya dengan pemukul nyamuk. Nah, ini menyepelekan ya. Kemudian overfitting berarti melebih-lebihkan. Ya, seperti di sini kita mau membunuh lalat, tapi harus pakai rudal misalnya kayak gitu. Ini terlalu lebay. Itu yang terjadi merupakan jenis error. Itu teman-teman semuanya. Nah, ini adalah representasi dari bias dan variansi. Untuk skema underfitting ya, model dengan bias tinggi kurang memperhatikan data yang disajikan. Oke, di sini dilihat bisa underfitting adalah model dengan bias tinggi kurang memperhatikan data yang disajikan. Ya. Kemudian kalau untuk overfitting terjadi karena model yang dibuat terlalu fokus pada training dataset tertentu. Oke, contoh di sini teman-teman, kita memberikan data dengan sebaran seperti itu. Nah, ternyata model atau garis yang dihasilkan seperti ini. Berarti dia don't care. Ya. Dia don't care terhadap data yang ada. Ya, akhirnya mengalami yang namanya underfitting. Oke, kemudian untuk yang overfitting, nah ternyata untuk dataset ini ya seperti ini hasilnya. Nah, ini akan beda lagi kalau kita kasih dataset yang lain. Itu. Oke. Nah, ini yang contoh model yang paling bagus. Ini adalah salah satu ilustrasi untuk pemilihan model ya, khususnya dalam klasifikasi. Kita punya dua dataset.
Ini 1 dengan 1. Oke, kemudian kita masukin ke kelasnya. Ya, ini ada kelas bukan anjing. Ya, versus kelas anjing. Langsung ke to the point-nya. Gitu sepertinya teman-teman ya. Nah, ini adalah ilustrasi trade-off bias dan varian dalam pemilihan model. Nah, ini seperti kasusnya adalah klasifikasi. Nah, kita punya trade-off di sini. Ini ada underfitting, itu high bias, kan? Ini high variance untuk fitting. Bisa lihat di sini bahwa ketika terjadi underfitting, maka untuk training set dan testing set ini kualitasnya buruk. Dengan untuk high variance ya for fitting, training setnya bagus, akan tetapi untuk hasil testingnya buruk, gitu ya. Oke. Ya, ini kayak Oke. Nah, ini adalah kurva validasinya, teman-teman. Di mana ini bisa memungkinkan kita mendapatkan posisi terbaik ya, antara underfitting dan overfitting. Ya, untuk kurva validasi tipikal itu adalah plot error model sebagai fungsi dari beberapa hyperparameter. Ya, model yang mengontrol kecenderungan model yang terlalu cocok atau tidak sesuai dengan data. Ya, ilustrasinya kita punya error di sini, ini ada underfitting, overfitting. Nah, ketika dilakukan validasi ke sini, untuk training error ke sini. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan jika ingin ditanyakan. Sebelum kita masuk ke bahasan yang lain. Silakan jika ada yang tanya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang masuk lagi, ini adalah kurva pembelajaran atau learning ya. Ini adalah cara lain untuk mendiagnosis terkait dengan bias varians dalam model. Bisa juga dipakai untuk melakukan plot kesalahan model sebagai fungsi dari jumlah contoh training. Kemudian ini mirip dengan kurva validasi ya. Itu. Nah, ini adalah model yang akan diukur ya. Tadi sudah sempat saya jelaskan ada klasifikasi, regresi dan clustering. Nah, untuk akurasi itu artinya dia ingin menunjukkan persentase ya. Persentase berarti ada 100%-nya. Sekarang persentase klasifikasi yang bernilai valid terhadap total klasifikasi yang dilakukan. Kemudian bisa menggunakan perintah ini. Oke, untuk menghitung akurasi, di sini ada prediksi valid dibagi N dikali 100%. Nah, alfa atau ini dalam persen, kemudian jumlah percobaan prediksi valid dan jumlah percobaannya berapa. Itu teman-teman semuanya.
Nah, kemudian kita lihat nih. Ada data aktual, ada outputnya, dan ini ada kesimpulan ya. Data aktualnya ada mangga, jeruk, apel, mangga, jeruk. Kemudian outputnya ada mangga, apel, jeruk, apel, jeruk. Nah, di sini ada 2 yang valid ya, atau yang benar, yang 3 salah. Nah, kemudian teman-teman bisa cari nih berapa akurasinya kayak gitu. Ya, itu ada jumlah percobaan validnya 2, yang invalidnya 3, totalnya 5. Akurasi dapat digunakan sebagai ukuran awal untuk mengevaluasi model, namun tidak cukup akurasi saja. Terkadang akurasi tiap kelas perlu diketahui juga. Ini adalah untuk tiap kelasnya, maka untuk pakai parameter tadi bukan sesuatu yang baik ya, sehingga kita harus pakai confusion metric ya. Untuk ini itu merupakan bukan suatu metrik ya, namun bermanfaat bagi sebaran validitas percobaan. Nah, teman-teman diharapkan bisa dapat memahami perbedaan antar kelas tersebut. Oke, nah, karakteristik yang ada di sini pertama ada sumber data aktual dan sumber data prediksi. Setiap kelas terbedakan satu sama yang lain. Percobaan valid berada pada diagonal utama dan matrik berbentuk butir sangkar. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah contoh kelasnya. Kita punya mangga untuk kelas aktual dan kelas prediksinya adalah sebagai berikut. Oke. Pada area kotak merah terdapat 25 mangga. Ya, 19 dipakai dikenal sebagai mangga, 3 mangga dikenal sebagai apel, dan 2 mangga dikenal sebagai jambu. Dan kemudian yang terakhir adalah dikenal sebagai bir. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, ini kalau mencari confusion metric ya. Ini merupakan akurasi untuk menunjukkan kelas mangga. Ya udah kita uji di sini. Oke, di sini bisa dilihat akurasi untuk pengujian kelas mangga adalah 19/25 kali 100 ya. 19 tahu dari mana? Dari sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan visualisasi untuk confusion metric. Ya, kita bisa menggunakan representasi dengan heat map. Itu bisa lebih baik ya, contohnya sebagai berikutnya. Di sini bisa lihat berapa jumlah kelasnya, kemudian jumlah data untuk tiap kelas. Oke, kemudian di sini metrik yang terlibat dalam klasifikasi apa aja. Ya, metrik terbaiknya ini tergantung pada tujuan bisnis teman-teman semuanya. Yang pertama ada filter spam, yang kedua ada deteksi transaksi fraud. Ini yang sedang booming. Nah, di sini bisa lihat untuk binary klasifikasi ya teman-teman, hanya ada kelas 0 dan 1, valid atau invalid, true atau false atau positif atau negatif, gitu. Untuk yang paling umum adalah satu kelas dinyatakan sebagai kelas positif, lainnya adalah kelas negatif. Ini adalah contoh untuk dunia medis ya teman-teman. Itu ada sampel cairan mukus yang mengandung virus COVID-19. Dan ketika bencanaan ada bencana yang mengakibatkan tsunami, ya itu kelas positif. Yang tidak mengakibatkan tsunami itu kelas negatif.
Nah, ini teman-teman harus paham ya terkait dengan keterbatasan akurasi. Oke. Soalnya bisa dibaca di sini, ditanyakan nih berapa akurasi detektor. Nah, hasil klaimnya adalah 95%. Tapi sama seperti yang sudah saya mention dulu, bahwa 95% untuk PCR atau untuk deteksi COVID itu masih kurang bagus. Ya, karena pertaruhannya adalah nyawa. Dan ini adalah confusion metric untuk klasifikasi biner ya. Ini ada nilai prediksi dan ini adalah nilai aktual. Nah, untuk nilai prediksi ada positif negatif, ya ada positif negatif. Nah, kalau dijumlahin jadi true positif, true negatif. Nah, kemudian ini masih lanjutannya, ya, konfusi metrik untuk klasifikasi biner. Di sini ada prediksi dan aktual. Ini ada posisinya. Positif, negatif, negatif. Ya, kalau positif, positif berarti true positif. Kalau di sini ada false negatif, ya. Kemudian ini ada false positif dan ini ada true negatif. Nah, ini ada metrik untuk klasifikasi biner, teman-teman bisa pakai yang ini juga ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan jika ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ya. Saya lanjut mau membahas tentang sini ada contoh untuk low recall, low precision. Ya, kalau kita menemukan seperti ini berarti si modelnya berkinerja kurang baik ya. Ini false negatif dan false positifnya besar banget. Kemudian high recall, low precision. Ini teman-teman. Ini ada true negatif. Oke, yaitu banyaknya data positif yang teridentifikasi negatif. Nah, ini yang paling bagus, high recall, high precision. Oke. High recall, high precision. Model ini memiliki kinerja baik, kemudian false positif maupun false negatifnya rendah, false positif negatif. Kemudian true positif dan negatifnya tinggi. Nah, kemudian teman-teman semuanya untuk mengukur keseimbangan antara precision atau recall, ya kita bisa menggunakan yang namanya F-score. Oke, ada yang dinamakan F1 score. Ya, untuk model yang precision dan recall-nya sama pentingnya, maka kita gunakan F1 score. Dengan rumusnya seperti ini ya, 2 kali precision kali recall dibagi dengan precision plus recall. Atau true positif dibagi dengan true positif plus setengah false positif dan false negatif. Nah, untuk kasus recall lebih dimodalkan pada faktor betanya. Sehingga persamaan tersebut bisa diubah menjadi bentuk seperti ini.
Oke, nah ini ada yang dinamakan harmonic mean atau rataan harmonik. Oke. Untuk harmonic mean atau rataan harmonik itu cara untuk mendapatkan event score-nya adalah harmonic mean itu di dalamnya ada precision dan recall. Contohnya seperti ini teman-teman, kita punya rataan aritmatik dan rataan harmonik. Untuk rataan aritmatik itu sama ya, kita punya banyak ini dibagi dua sama ini. Oke, kemudian untuk yang harmonic mean itu ada 2x bagi x plus y. Nah, ini ada contoh lagi gimana arithmetic mean versus harmonic mean. Ya, kalau aritmatik ya udah kita punya data 10, 17, 15 kita bagi 3 hasilnya 13. Ini sama juga. Seperti itu. Nah, kemudian untuk harmonic mean ya, teman-teman semua untuk harmonic mean proses untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Ya, proses perhitungannya adalah sebagai berikut. Ya, jadi teman-teman tinggal masukin ke rumus yang ini. Seperti itu, teman-teman, untuk harmonic mean dan arithmetic mean. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan, kita pelan-pelan dulu. Silakan kalau ada masih tanya, masih bingung. Ada. Ini adalah contoh lagi. Jika kita ingin mendeteksi transaksi fraud, ya, metrik apa yang lebih optimal? Nah, apakah cenderung pada presisi atau cenderung pada recall? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk F beta score, di sini ada presisi, ada recall. Nah, di sini ada F0,5 score, F1 score, dan F2 score. Oke, bila seperti ini ya, jika kita menggunakan maka cenderung pada recall karena lebih baik kita mendeteksi banyak transaksi dia dianggap fraud ya daripada ada fraud yang lolos deteksi ya karena kebobolan. Oke. Jadi setiap kasus itu parameternya berbeda. Nah, ini evaluasi model pada probabilistik model. Oke, model yang akan diprediksi menghasilkan nilai probabilitas 0 sampai 1. Dan nilai probabilitas menunjukkan berapa yakin untuk satu kelas. Ya. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan beberapa metodenya, yaitu Receiver Operator Karakteristik atau ROC. Ini merupakan hubungan dari PR AUSI. Ya. Dan kemudian teman-teman bisa menggunakan logarithmic loss function juga. Itu teman-teman semuanya. Oke, nah ini ya evaluasi model pada probabilistik model. Oke, evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Receiver Operating Karakteristik atau ROC, yaitu dengan memplot antara recall ya atau kita sebut ini sebagai true positive rate dan kemudian false positive rate. Nah, kemudian teman-teman semuanya,
Alternatif lain kita juga bisa menggunakan PR ROC ya. Ini kita bisa melakukan plotting antara precision dengan recall. Nah, digunakan untuk kelas yang minoritas ya, yang jadi perhatian utama cukup kecil. Oke, misalkan kalian punya database yang imbalance kayak gitu, teman-teman bisa pakai metode tersebut. Oke, kemudian ini ada yang dinamakan logarithmic loss ya atau log loss. Ini tuh menunjukkan seberapa yakin pemberian label terhadap data yang diuji atau diobservasi. Oke, teman-teman bisa pakai rumus ini ya, logarithmic loss sama dengan per n minus sigma 1 sampai n, sigma 1 sampai m, YIJ konvolusi kali log P. Oke, nah ini n adalah jumlah sampel, m adalah jumlah kelas. Kemudian penerapan evaluasi model yang untuk ranah biomedis ya, untuk medis. Yang pertama ada deteksi penyakit menular ya, dan deteksi kanker, deteksi kehamilan, maupun deteksi kekurangan gizi. Kemudian kita review lagi ya, tadi kita sempat menyinggung tentang detektor X untuk kasus COVID-19. Ada pertanyaan bahwa dari parameter evaluasi ini, parameter mana yang perlu ditekankan? Nah, itu tadi kita harus bisa tentukan ya. Seperti itu. Kemudian dari parameter FP dan FN, parameter mana yang paling krusial? Gitu. Ini adalah contoh model ya untuk bencanaan. Ada deteksi gunung meletus, kemarau panjang, banjir, dan gempa bumi dan tsunami. Untuk telekomunikasi, ini ada deteksi spam, hoax, fraud, dan deteksi penjajakan akun. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, masuk lagi ke false negatif versus false positif. Nah, kesalahan prediksi biasanya berada di false positif maupun false negatif ya. Sebagai contoh, pada kebencanaan misal deteksi dini tsunami di tepi pantai. False negatif itu berarti diprediksi tidak ada tsunami, namun ternyata ada tsunami. Sedangkan false positif diprediksi ada tsunami, namun ternyata tidak ada tsunami ya. Jadi yang paling serem itu adalah yang false negatif. Oke. Karena ya gimana? Kita memprediksi nggak ada tsunami, tiba-tiba ada tsunami. Kemudian ada yang namanya deteksi spam ya. Bisa untuk sebagai spam filter ya. False negatif, email spam masuk inbox, positif, email normal masuk ke folder spam. Oke, pada kasus ini umumnya orang-orang masih bisa menerima spam ya, termasuk di inbox daripada email yang masuk spam. Bisa berakibat gagal kerja, gagal proyek, dan gagal sekolah. Ini adalah beberapa kasus ya, teman-teman, untuk aplikasi dengan kelas imbalance ya, di mana isu dataset yang tidak seimbang muncul dalam berbagai persoalan. Teman-teman bisa lihat semuanya di sini. Itu ya, ini adalah alat alternatif pilihan metrik untuk imbalance dataset.
Biasanya kita langsung pakai gitu ya, tanpa care datasetnya imbalance atau enggak, kayak gitu. Nah, yang harus kita itu bawa pola pikir kita pertama adalah apa sih yang ingin kita prediksi kayak gitu. Mau yang kelas label atau yang probabilitas pendekatannya. Oke, di sini ada K-mean, ada prior score. Kemudian kalau masuk ke kelas label, ya teman-teman semuanya, itu kita ambil contoh misalkan parameter informasi adalah akurasi. Kemudian ketika kelas labelnya nggak penting, kita bisa pakai F1 score maupun F setengah score, dan juga F2 score, dan AUSI. Gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita mau ngoprek tentang segmentasi image atau segmentasi citra, ya untuk operasi klasifikasi pixel ya, di mana citra akan dilabeli sebagai foreground dan background. Tuh. Nah, teman-teman bisa nih menggunakan metode yang namanya Jaccard Index atau Similarity Index. Seperti ini. Ya, untuk Jaccard Index itu adalah A irisan B dibagi dengan A union B. Ini Similarity Index-nya pakai besar rumus. Kemudian untuk evaluasi model yang selanjutnya adalah regresi linear ya teman-teman. Ini adalah model memprediksi suatu nilai kontinu, ya bukan nilai diskrit. Makanya kita pakai regresi seperti ini. Ya. Bisa harga saham dan sebagainya. Nah, selisih antara 0 dan ini adalah itu. Nah, ini adalah tools yang bisa digunakan untuk evaluasi model, khususnya menggunakan regresi. Ya, ada MAE, RAE, ada MSE, ada RSE, MSE, ada MAPE, seperti itu. Apa itu MAE? Mean absolute error itu merupakan selisih. Ya, setiap selisih error diambil nilai mutlaknya untuk selanjutnya dijumlahkan. Ya, teman-teman ya, ini teman bisa pakai rumusnya kayak gini ya. Di mana N itu adalah banyak sampel, YJ ini adalah nilai aktual, ya nilai aktual sampel J, dan nilai prediksi sampel. Oke, nah kita masuk ke root mean square error. Yaitu adalah setiap selisih error diambil nilai koefisien terus selanjutnya dijumlahkan. Nah, ntar MSE kayak gini ya. Eh, untuk RMSE untuk perhitungannya persamanya seperti ini. Ya, YJ adalah nilai mutlaknya atau target, ini adalah nilai dari prediksi sistem. Kemudian RMSE memiliki fungsi kuadratik yang bersifat kontinu dan dapat diturunkan dan menguntungkan untuk optimasi. Selanjutnya dia lebih sensitif terhadap pencilan atau logikanya. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Ya. Jadi kita punya, kalau kita belajar tentang support vektor mesin ya atau support vektor regresi, nah ini adalah support-supportnya ya teman-teman ya. Nah, jarak antara ini itu jarak antara dia dengan garis ini adalah errornya. Nah, ini ada outlier-nya ternyata. Bisa nggak dia robust terhadap outlier?
Nah, ternyata untuk RMSE dia nggak rubah sih ya sama dengan ini. Oke, nah kemudian masuk ke pengukuran performansi pada clustering. Nah, di sini kita sudah paham ya terkait dengan clustering. Ini merupakan termasuk unsupervised learning ya, dengan dia tidak memiliki labelnya. Tujuan dari clustering adalah pengelompokan ya, dengan sedekat mungkin. Sehingga kita bisa menggunakan pengukuran performansi untuk clustering. Oke, dia pakai siloid coefficient. Sebenarnya bisa menggunakan run index, mutual information, CH index, Davis-Bowden index, dan index seperti itu. Tapi untuk pertemuan kali ini kita fokus di silhouette coefficient. Ini adalah rumusnya untuk silhouette coefficient ya, di mana nilai S atau silhouette coefficient sama dengan B dikurang A dibagi dengan nilai maksimum antara A atau B. Ya, S ini adalah silhouette coefficient, A itu adalah jarak secara rata-rata jarak sebuah sampel dengan sampel yang lain di cluster yang sama. Sementara B ini adalah rata-rata jarak sebuah sampel dengan sampel lain di cluster tetangga terdekat. Nilainya akan berada di -1 ya sampai +1, di mana nilai -1 itu maknanya adalah clusteringnya nggak tepat. Selanjutnya ketika 0 berarti dia tahu ada yang overlapping clustering. Selanjutnya yang +1 dia mengindikasikan clustering yang padat ya. Jadi yang paling fokus adalah +1. Ini ilustrasi untuk silhouette coefficient ya teman-teman. Jadi kita harus membandingkan antara A dengan B. Ya, idealnya A itu lebih kecil dibandingkan B. Tapi jika A lebih besar daripada B, maka dinamakan misclassifier. Ya, ini ya, itu tadi kalau kita menghitung silhouette coefficient, sekarang kita udah ada indeksnya for any point I, ya. Jadi ini dimasukin, rumusnya tetap sama. Silakan kalau ada yang tanyakan sampai sini. Ada yang mau tanyakan? Ya. Ferdi, ada yang mau ditanyakan, Ferdi? Belum ada, Pak. Belum. Di mata kuliahnya ada yang kayak gini, perhitungan-perhitungan kayak gini. Tapi nggak sebanyak ini, Pak, kayaknya. Oh, ada yang pernah dengar nggak? Banyak kan belum sih, Pak. Belum ya. Iya. Tapi bisa ngikutin ya, Ferdi. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, kemudian teman-teman semuanya kita bisa nih membandingkan model ya sekarang. Oke, kita mau membandingkan model. Ya. Karena esensinya dari model ini kan kita akan mengevaluasi ya. Sedangkan kalau kita lakukan development model atau membangun model, kita kan banyak ya modelnya. Misalkan contohnya kita pakai ResNet. Ya, yang satu arsitekturnya tanpa pakai dropout, yang satunya atau model 2 pakai dropout. Begitu. Nah, dari sini bisa dikatakan ya teman-teman bahwa kalau kita punya 2 model atau lebih, tapi kalau di contohnya ada 2, yaitu model 1 dan 2 dilakukan pengujian terhadap 10 data. Dengan menghitung rasio jumlah percobaan,
hasilnya seperti ini. Ya, akurasi untuk model 1 6/10, model 2 5/10. Nah, ini dapat dari mana akurasi model 1 6/10? Ya, dari validnya. Ya, dari validnya. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valid dibagi dengan 10, maka hasilnya 60%. Kemudian untuk akurasi model 2 itu ada 5, berarti ada 5 valid, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5/10. Ya, berarti 60 banding 50. Kan tetapi teman-teman semuanya, akurasi model yang tinggi itu belum cukup ya untuk dapat diklaim bahwa model tersebut secara statistik signifikan berbeda. Sehingga untuk mendukung klaim bahwa model 1 tadi ya, tadi kan udah unggul ya 60%, ya itu lebih baik daripada model 2, perlu pengujian secara statistik. Oke. Nah, ini hipotesisnya ya. H0 itu adalah kedua model memiliki akurasi yang sama, H1 akurasinya berbeda. Sehingga pengujian statistik yang sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan McNemar test ini, teman-teman. Caranya gimana sih pakai McNemar test? Ya, data pengujian itu disusun menjadi tabel kontingensi ya. Seperti ini tabel kontingensinya ya. Dan kita harus perhatikan pasangan dalam model 1 dan 2. Ya, di sini model 1 semua, ini model 2 semua. Ada valid, valid, tidak valid, tidak valid. Oke. Nah, dari sini didapatkan ya bahwa model 1 valid, model 2 valid, ada 4. Kemudian model 2 tidak valid dan model 1 valid, ada 2. Caranya gimana sih? Caranya adalah dilihat di sini. Oke, kita kan membandingin dua model ya. Nah, di sini valid 1, 2-nya juga valid. Ada berapa? Valid nih, valid, 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 3, valid, valid, 4. Ya. Oke. Kemudian sama ya prosesnya. Ada yang tidak valid, tidak valid. Mana tadi ya? Aduh. Ya, tidak valid, tidak valid. Ada 3 ya. 1, tidak valid, tidak valid. 2, 3. Oke, maka hasilnya ada seperti ini. 4, 1, 2, 3. Maka paham ya? Nah, kemudian dijelaskan bahwa untuk melakukan McNemar test statistik itu kita pakai persamaan ini. Oke, hal penting dari S di atas adalah klaim static consent pada perbedaan valid dan tidak valid. Oke, ini ya teman-teman pakai parameter adalah McNemar test ya. Selain S dan P. Nah, ini adalah tabel kontingennya sebelumnya tadi ya, ada 4, 2, 1, 3. Dan kalau teman-teman bisa cek pakai perintah ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi tinggal panggil McNemar, masukkan T-nya, T-nya dimasukin, kemudian exact value. Alpha-nya adalah 0,05. Nah, ini source code-nya. Teman-teman bisa import dulu ya. Teman-teman bisa import dulu pakai McNemar.
Oke, library-nya diimport ya, from stats model to stats contingent tabel, import McNemar. Kemudian tulis dulu masukannya, baru kita lakukan perhitungan menggunakan McNemar test pakai fungsi ini. Itu ya, ini adalah red file, berarti dia punya S sama P. Ya, ternyata nilai statistiknya itu adalah 1 dan nilai P value-nya adalah 1. Lihat dari sini. Nah, kemudian ketika kita masukkan ke sini ya, ternyata hasilnya itu lebih besar daripada alfa. Kenapa? Alfanya 0,01. Sedangkan di sini tadi masing-masing 1. Itu. Ini source-nya yang bisa teman-teman pakai untuk belajar lebih lanjut ya. Silakan. Oke, kalau udah masuk ke keunikan sistem berbasis machine learning. Teman-teman bisa lihat bahwa dulu kita punya sistem dengan cara kerja yang kuno ya. Untuk testing monitoringnya seperti ini ya. Kita punya code langsung ke running system. Ya, di sini ada unit test, integrasi test, dan sistem monitoring. Tetapi ketika ngomongin sekarang, ya ini kita punya ML based system testing and monitoring. Ini ada code, ada multi-threading, ada running system. Ya. Nah, selain McNemar, kita juga ada yang namanya Google Machine Learning Test Score. Google Machine Learning Test Score ini biasanya menguji sistem berbasis machine learning ya, melalui 28 kriteria secara umum, dan kemudian dikelompokkan jadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah memelihara fitur, ya, semua fitur dalam skema. Kemudian ada yang membuat model dalam lingkungan tercatat perkembangannya. Kemudian membangun pipeline ML ya, machine learning terintegrasi. Dan kemudian memantau ketidaktersediaan atau perubahan data input. Inkonsistensi antara sub bagian training dan scoring. Ya seperti itulah. Ya, ini acuan untuk menggunakan Google Machine Learning Test Score. Nah, ini ada definisinya tentang data. Data adalah suatu ekspektasi fitur ditangkap dalam skema. Ya, semua fitur bermanfaat, tidak ada biaya fitur yang terlalu banyak. Sebagainya. Kemudian ada yang namanya model ya. Setiap spesifikasi model ini menjalani tinjauan code dan diperiksa ke repo-nya. Kemudian ada metrik proxy offline. Semua hyperparameter telah di-setel. Dan dampak dari model stainless diketahui. Ini adalah infrastrukturnya ya. Kita bisa itu pelatihan dapat direproduksi, kode spesifikasi model diuji unitnya, pipeline ML-nya lengkap diuji integrasinya. Monitor cara monitoringnya juga ya. Di sini perubahan ketergantungan menghasilkan pemberitahuan. Data invarian bertahan dalam pelatihan dan penyajian input. Yaitu hanya itu ya teman-teman semuanya, hanya pembelajarannya. Teman-teman lebih lanjut bisa belajar di sumber-sumber berikut ini. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, materinya udah selesai. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, itu tentang evaluasi ya teman-teman. Silakan jika ingin ditanyakan. Nggak ada.
Ya, Evelyn, ada yang tanyakan Evelyn? Enggak ada Pak, masih aman. Oke. Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, si Kanjal. Tapi di luar materi hari ini, Pak. Boleh. Jadi kan ini, Pak, kan kalau misalkan sebuah dataset di outlier kan, kalau di sekali coba kan masih ada, Pak. Itu kalau lebih dari sekali boleh nggak ya? Maksudnya gimana, Kak? Itu loh, Pak, apa namanya? Cek outlier tuh loh, Pak. Nanti kan dihapus itu outliernya. Oh, yang mana ya? Jal ya. Outlier. Yang supervise, modul berapa? Modul ke-8, Pak. Jauh sih. Bentar ya, saya baca dulu ya. Data preparation. Iya, Pak, maksudnya preparation. Cleansing, Pak, maksudnya. Oke, sebentar. Yang ini. Ke-8, Pak. Oh iya, ya, benar. Ya. Mana ya? Kalau PPT-nya lupa sih, bukanya cuman file tugas mandirinya, Pak. Alah, yang mana sebentar? Kamu lihat-lihat nih, di sini ada nggak nih? Iya, siapa? Hands on-nya. Nggak ada, Jal. Mana ya? Tapi kalau di file tugas mandiri ada itu, Pak. Apa saya sharing, Ya, Pak, ini? kamu sharing aja coba. Nah, yang ini, Pak. Pertanyaannya apa tadi? Maaf, yang kita aja, yang kelompok kita. Jadi kalau pertama kan masih, Pak, ya, kita bersihkan outliernya. Nah, itu masih ada gitu loh, Pak. Terus kalau misalkan dibersihkan lagi, baru bersih, jadi 2 kali. Itu boleh nggak ya, Pak, ya? Definisi outlier di sini apa? Berarti membersihkannya yang algoritma pertama kurang bagus. Iya, Nggak jadi 2 masalah. kali baru bersih, Pak. Nggak Mungkin masalah. nggak masalah, Pak, ya? Lebih Nggak dari 1 masalah. ya, Pak, ya? Nggak Oh masalah. ya, oke. Gitu. Oke, itu aja, Pak, dari saya, Pak. Makasih, Pak, ya. Loh, udah. Iya, Pak. Iya, udah. Karena kan saya khawatir kok kayaknya nggak nyaman sampai model kan masih ada outliernya dikit, padahal udah di remove outlier kok nggak nyaman, Pak. Oh, ya dibikin nyaman atau Jal. Iya, Pak. Terus udah sampai mana, Jal? Ini udah model, Pak. Kan hari ini kan deadline-nya. Itu selesainya kapan sih? Kalau yang tugas kelompok yang model itu nanti, Pak, nanti malam.
deadline-nya. Heeh. Kalian ini kan bukannya minggu terakhir ya? Iya, Pak. Nah, itu kan udah sampai flash kan ya harusnya. Kapan itu ngumpulin? Belum tahu. Kumpulin yang apa, Pak? 13, Yang Pak. Yang deployment. Tugas besarnya. kalau deploy kita belum baca, Pak, di spadanya tanggal berapa, Pak? Ya. Tanggal 13, Pak. 13 ya? Iya, Wah, Pak. udah mepet juga ya. Minggu depan. Iya, udah semangat. Semangat, Jal. Siap, Pak. Terima Iya. kasih, Pak. Sama-sama. Oke, mungkin Mas Muslihul Afif ada yang mau ditanyain? Mas Afif, ada? Rahmadan. Ada yang ditanyain, Rahmadan? Enggak ada? Oke, enggak ada. Ben? Gimana, Ben? Ada yang mau tanyain, Ben? Enggak ada. Vigo? Diwakilin Meka, Pak. Ya mungkin kamu tahu. Tanya yang lain, Go. Soalnya itu, Pak. Tadi problem kelompok kita, Pak. Yang outlier tadi. Oh, gitu. Terus habis ini aman ya? Aman, Pak. Oke. Rehan? Gimana, Rehan? Mas Alvan bisa bantuin jelasin yang coding? Boleh, Pak. Oke, layarnya sudah terlihat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi udah simak juga penjelasan dari Bapak, itu di contoh kasus untuk modul 16 ini itu kita menggunakan McNemar untuk menghitung atau membandingkan ya dua buah model tadi secara statistikal. Nah, di sini sebenarnya codingannya sangat simpel, teman-teman tinggal jalanin aja. Di sini tadi data-datanya teman-teman bisa cek ulang di PPT-nya itu. Di sini ada yang valid-valid, yang valid tidak valid, tidak valid-valid, dan tidak valid tidak valid. Nah, di sini jumlahnya begini ya teman-teman. Nah, terus kita pakai fungsi McNemar dari stats model. Kita masukkan nilai kontingensinya, terus kita hitung. Nah, di sini kita lihat dulu nilai statistiknya 1, nilai p-value-nya juga 1. Dan di sini kalau misalkan kita kasih batasan nilai alfa 0,01, berarti yang akan hasil hipotesis yang muncul yang ini. Sama seperti di PPT tadi. Nah, kemudian untuk sebagai tambahan mungkin bisa membantu teman-teman juga dalam mengerjakan tugas besarnya. Di sini saya izin mau menampilkan sedikit tambahan demo untuk pembangunan model khususnya untuk CNN. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini tugas besarnya tentang klasifikasi gambar atau masih di ranah klasifikasi mungkin bisa diterapkan. Nah, di sini kita bakal menggunakan dataset cats versus dog ya teman-teman. Ini jadi ada dataset yang isinya gambar-gambar kucing dan gambar-gambar anjing. Nah, di sini datasetnya itu buatan Microsoft. Jadi pertama untuk dapat menggunakan datasetnya, teman-teman bisa download dulu. Ini dijalankan. Nah, kemudian kita unzip dulu karena bentuknya masih zip. Selanjutnya di sini ini saya tidak akan terlalu detail karena ini masuk ke data preparation dan pengembangan model ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek aja jumlah gambarnya ada berapa. Oh, ternyata ada 25.000, tetapi ada 2 buah file yang korup. Jadi harus kita
hilangkan. Sekarang jumlah datanya berkurang 2 gambar. Nah, kemudian di sini kita buat dulu directory untuk memisahkan data training, validasi, dan tes. Dan juga di dalamnya ada folder cat dan doc. Nah, di sini contohnya bisa teman-teman lihat di sini ada tes, train, dan val. Dan masing-masing tes, train, dan filenya itu ada catdoc gitu, sesuai kelasnya. Nah, kemudian di sini karena contohnya misalkan teman-teman itu hanya punya dataset yang kecil. Nah, di sini kita simulasikan dari 25.000 gambar yang ada itu hanya kita ambil 300 gambar kucing dan 300 gambar anjing, kemudian kita split masing-masing ke data training, validasi, dan testing. Nah, pembagiannya jadi seperti ini, teman-teman. Kemudian, di sini kita tentukan hyperparameter, ini ukuran input gambarnya, 224 pixel dikali 224, dan 3 channel untuk RGB, kemudian epoxnya nanti 30. Jadi di sini nanti kita akan membandingkan beberapa model sesuai hasil evaluasinya. Nah, kemudian di sini kita lakukan augmentasi data. Nah, ini untuk augmentasi datanya bisa teman-teman pelajari di websitenya TensorFlow. Bagaimana cara menggunakan TensorFlow Image Data Generator. Nah, di sini intinya saya membuat 2 versi. Ada dataset yang tanpa image augmentasi dan ada dataset training dengan image augmentasi. Sementara untuk validasi dan testingnya tidak diaugmentasi karena itu harus data yang mentah, tidak boleh kita ubah. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, total data training tanpa augmentasi 432 dari 2 kelas. Data set yang diaugmentasi juga total gambarnya sama. Nanti augmentasinya akan berjalan selama training. Kemudian validasinya 108 dan testingnya ada 60 gambar. Untuk kelasnya langsung otomatis di encoding untuk cat menjadi 0 dan doc menjadi 1. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan teman-teman mau lihat hasil augmentasinya bisa ditampilkan juga. Nah, ini contohnya bisa teman-teman lihat beberapa gambar ada yang terotasi ya teman-teman. Yang ini seperti contohnya ini. Oke. Kemudian nah di sini kita coba dulu membuat model custom CNN tanpa augmentasi. Nah, untuk pembangunan modelnya teman-teman sudah pelajarin di modul sebelumnya, jadi tidak akan saya jelaskan. Di sini kita training dari sebanyak 30 epochs. Tadi sudah dinyatakan di atas. Dan hasilnya seperti ini. Di akhir itu akurasinya sekitar untuk training sekitar 88%. Dan validasinya 62%. Nah, di sini ada perbedaan yang cukup banyak ya teman-teman. Nah, biar lebih jelasnya, kita coba lihat dari kurvanya kalau kita plotting. Nah, di sini adalah contoh konkret dari model yang mengalami overfitting. Jadi di sini bisa teman-teman lihat garis biru itu adalah nilai akurasi trainingnya, sedangkan garis orange adalah nilai akurasi validasi sebanyak 30 epochs dari 0 sampai 29. Nah, di sini terlihat teman-teman bahwa selama training modelnya belajar dengan baik karena akurasinya selalu meningkat, sedangkan validasinya stuck di angka sekitar 60-70% saja. Nah, di sini tadi sesuai dengan penjelasan Pak Suryo bahwa model yang overfitting itu terlalu overpower ya. Jadi tadi contohnya digambar seekor lalat ingin kita serang menggunakan rudal gitu. Nah, ini bisa teman-teman evaluasi dari kurva akurasi. Begitu juga dengan kurva loss-nya. Nah, kalau misalkan akurasi itu semakin tinggi semakin baik, loss itu kan semakin rendah semakin baik. Nah, di sini terlihat overfitting-nya itu bahwa loss yang training jauh lebih rendah meninggalkan loss validasinya. Nah, tentunya ini bukan model yang bagus ya, teman-teman. Makanya kita harus tingkatkan modelnya. Nah, nanti prosesnya itu akan seperti itu kalau teman-teman buat model. Nah, sekarang selanjutnya untuk peningkatannya, kita coba dengan model CNN yang sama, kita tambahkan image augmentasi pada datasetnya. Nah, ini langsung saja kita lihat hasilnya.
Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi yang perbedaan yang jomplang jauh antara training dan validasi sekarang lebih beriringan seperti itu. Antara akurasi dan loss-nya juga rapat, perbedaannya tidak terlalu banyak. Nah, tetapi di sini masih bisa teman-teman lihat maksimalnya itu hanya di 70% untuk akurasi. Dan bentuk kurvanya masih fluktuatif, masih tidak stabil proses pembelajaran modelnya. Terus ini masih bisa kita tingkatkan lagi. Nah, selanjutnya kita tingkatkan dengan metode yang namanya transfer learning. Jadi mungkin di sini tidak terlalu dibahas ya kemarin di modul-modul sebelumnya tentang transfer learning. Intinya di transfer learning ini teman-teman akan menggunakan model yang sudah ada, kemudian model tersebut teman-teman training ulang sebentar untuk menyesuaikan dataset teman-teman. Nah, model yang digunakan ini namanya pre-train model. Nah, pre-train model ini banyak tersedia di internet. Kalau misalkan teman-teman pakai library TensorFlow, Keras, atau PyTorch, itu sudah ada pre-train modelnya, tinggal dipakai. Contohnya di sini kita menggunakan MobileNet versi 2. Arsitekturnya seperti ini, bisa teman-teman pelajari di papernya. Nah, kemudian kita coba dulu nih, kalau misalkan transfer learning pakai MobileNet tanpa augmentasi, hasilnya bagaimana? Nah, di sini hipotesisnya kalau misalkan menggunakan transfer learning seharusnya hasilnya sudah jauh lebih baik dibanding kita training dari awal menggunakan CNN buatan sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat di epoch awal-awal, di epoch 1, 2, dan 3 itu akurasinya sudah bisa mencapai 93% ya teman-teman. Nah, di sini sampai terakhir itu mencapai 1 akurasi trainingnya dan validasinya juga mencapai 90-an. Nah, sekarang kita lihat kurvanya. Nah, di sini kurvanya lebih baik, lebih stabil, tetapi sama terjadi overfitting. Jadi terdapat perbedaan antara training dan validasinya itu sangat jauh perbedaannya. Nah, berarti kita bisa mendapat kesimpulan dengan menggunakan transfer learning hasilnya jauh lebih baik, tetapi karena belum diaugmentasi, datanya sedikit, maka dia terjadi overfitting. Untuk itu kita kombinasikan keduanya. Kita transfer learning ditambah image augmentasi. Kita lihat hasilnya bagaimana, langsung ke bawah. Nah, hasilnya sebenarnya tidak terlalu beda, teman-teman. Ini tergantung model dan dataset teman-teman. Tetapi di sini perbedaannya lebih sedikit dibandingkan tadi. Nah, ini adalah salah satu bentuk evaluasi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Suryo tadi di materi. Kita bisa melihat dari kurva akurasi dan loss-nya. Tetapi itu saja belum cukup. Kita harus lihat dari parameter performansinya. Tadi kita udah belajar ada precision, recall, confusion matrix, dan lain-lain untuk klasifikasi. Nah, di sini kita bandingkan nih teman-teman. Kita punya 4 model tadi, ada custom CNN tanpa augmentasi, dengan augmentasi, MobileNet tanpa augmentasi, dan MobileNet dengan augmentasi. Nah, kita di sini bisa pakai sklearn untuk menghitung confusion matrix dan mendapatkan classification report-nya. Nah, ini codingannya seperti ini. Tidak akan saya jelaskan, bisa dibaca dokumentasinya ya. Nah, di sini kalau kita tampilkan perbandingan keempatnya, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini adalah confusion matrix menggunakan heat map. Nah, bisa teman-teman lihat di sini custom CNN-nya hasilnya seperti ini. Yang kita inginkan itu adalah nilai di kiri atas dan kanan bawah atau true positif dan true negatifnya itu tinggi ya teman-teman. Nah, di sini untuk custom CNN ini hasilnya cukup mengejutkan ya, cukup bagus. Dan yang augmentasi malah lebih banyak dinilai false positifnya daripada true negatifnya. Nah, untuk MobileNet dan MobileNet plus augmentasi hasilnya sama. Nah, ini untuk hasilnya ini tergantung ya teman-teman, tergantung data tes teman-teman dan modelnya juga tidak akan selalu sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba lihat classification report-nya. Jadi teman-teman kalau pakai library ini tidak perlu menghitung manual precision-nya berapa, recall-nya berapa, F1-nya berapa, akurasinya berapa. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, karena ini tidak terlalu bagus, maka precision-nya ya cuma 60%-an seperti itu, dan F1-nya juga. Tapi untuk yang ini, untuk yang custom CNN plus augmentasi,
nilai precision recall F1-nya di sisi lain ada yang lebih tinggi dan di sisi lain ada yang lebih rendah. Nah, ini tidak seimbang ya. Jadi kalau teman-teman mau plotting nilai kurva ROC itu bisa ya teman-teman untuk melihat seberapa seimbang antara precision dan recall-nya. Itu. Nah, untuk yang model terbaiknya kita dapatkan adalah yang menggunakan transfer learning dan augmentasi. Seperti itu, nilainya mencapai 97% semuanya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kira-kira alur kita dalam dari data preparation terus ke pembangunan model sampai ke evaluasinya. Kita tidak berhenti di satu kali pembuatan setelah evaluasi karena harus terus ditingkatkan dengan metode-metode yang ada di teorinya bisa kita terapkan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak kalau untuk demonya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Belum ada. Oke, kalau belum ada, mungkin saya kembalikan ke Pak Surya. Terima kasih ya teman-teman sudah memperhatikan. Oke, Mas Alvan, makasih. Ya. Terus kita mau ngapain nih, Mas Alvan? Mungkin kita tanya-tanya judul tugas teman-teman ya Pak. Aduh, bentar. Kalau teman-teman, saya besok ngajar di kelas mana ya? Besok Rabu ya Pak? Rabu di Telio 8 Pak. Ini tadi berapa? Telio 4. Oh. Saya cicil ya, teman-teman ya. Karena ini ada 100 slide. Kita masuk aja ya ke mungkin barang masih berapa menit ya Mas Alvan ya? Kalau 1,5 jam masih sekitar 10 menit Pak. Oke. Ya mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya. Karena materi ini ada 100 lebih slide. Saya berusaha meringankan beban pengajar yang nanti ngajarin kalian di pertemuan 17 ya. Ini adalah melakukan deployment model ya teman-teman semuanya dari pipelining, teknologi, deployment dan cara deployment-nya. Oke. Ini adalah cara apa ya? Ini adalah materi yang terakhir ya, materi yang terakhir dalam program Microcredential Associate Data Scientist. Oke, ini batas pengumpulan proyeknya tanggal 13 Desember. Oke, kemudian ada tanggal ujiannya. Tugas proyeknya adalah aplikasi telah dideploy pada layanan yang digunakan. Misalkan teman-teman pakai Heroku, ada video deskripsi aplikasi maksimum 3 menit ya. Kemudian lokasi aplikasi yang dideploy, lokasi video deskripsi seperti itu. Ini adalah ujian akhir dan untuk mockup sertifikasi ini adalah soal-soalnya. Oke. Nah, untuk pertemuan terakhir kita akan melakukan deployment model ya teman-teman, yaitu adalah unit kompetensinya membuat rencana deployment model, ya melakukan strategi, instruksi, kemudian melakukan deployment model itu sendiri dengan membuat langkah-langkah sesuai instruksi dan membuat laporan hasil deploy-nya. Learning objektif yang teman-teman harus kuasai di sini adalah peserta mampu melakukan deployment model menjadi sistem yang dapat dioperasikan ya. Kemudian course of topiknya ini ada pendahuluan, penahapan, strategi, dan deployment-nya. Ini sepertinya masih kasar ini slide-nya, belum diperbaiki. Kemudian ini membuat rencana deployment ya. Yang pertama tools untuk deployment ya, yang diidentifikasi. Ya, ini lingkungan deployment-nya.
Kemudian instruksi deployment yang digunakan sesuai standar yang berlaku. Nah, kemudian hasilnya, ya hasil dari deployment ini pertama adalah masalah yang timbul setelah pemodelan ini karena apa? Efek deployment didokumentasikan ya. Masalah timbulnya apa? Didokumentasikan. Kemudian hasil proses deployment-nya juga didokumentasikan. Nah, ini adalah pertimbangan penting ya teman-teman semuanya. Ini tentang artificial intelligence karangan McKinsey. Ya, kalau kita flashback ya, ini adalah data science proses ya teman-teman. Ada collecting, ada cleaning, kemudian ada eksplorasi, model building dan deployment ya. Untuk collecting dan cleaning kita flashback lagi ya teman-teman semuanya. Ini ada data engineer, kemudian cleaning ke eksplorasi dan data analis. Ini adalah kerjanya seorang data analisis atau kerjanya seorang data analis. Kemudian model building hingga model deployment ini kerjanya machine learning engineer. Nah, semua itu harus di cover ya, data scientist harus menguasai semuanya ini. Ya. Terus kita juga harus mengikuti terkait dengan code, mesin, data, model dan eksperimennya. Oke. Nah, case value-nya apa? Data ekosistemnya gimana? Teknik tool-nya apa? Workflow integrasinya apa? Dan open culture-nya gimana? Itu harus kita harus kita perhatikan benar-benar dalam melakukan deployment model. Kenapa? Karena kita nggak bisa jalan satu orang ketika deployment. Soalnya udah masuk ke infrastruktur IT dan sebagainya, kita harus melibatkan mereka. Nah, kemudian ini deployment-nya, teman-teman. Ada data masuk, ada code masuk training proses, keluar hasilnya. Itu namanya model. Oke. Seperti itu. Nah, ini tahapan yang tadi ya, sudah sempat saya singgung ya. Nah, kemudian untuk deployment model itu ada di tahapan mana ya, kok saya lagi ngeblur ya. Nih, deployment model ada di tahapan sini. Ya. Kemarin kita udah belajar kan ya, eksplorasi, validasi, cleaning, seperti itu. Kita udah belajar di situ. Nah, deployment model itu apa, teman-teman? Itu merupakan suatu proses untuk membuat model ya. Dalam arti model marketing tersebut tersedia pada lingkungan produksi. Ya, di mana model tersebut dapat memberikan prediksi ke sistem perangkat lunak yang lain. Kemudian deployment model merupakan tahapan terakhir pada machine learning life cycle. Ya. Nah, ini saya flashback lagi ya. Flashback lagi. Dulu teman-teman belajar tentang permasalahan bisnisnya, terus tentukan tujuannya ya. Kalau misalkan ada yang ingin bikin prediksi harga saham, tujuannya apa, seperti itu. Kemudian koleksi datanya gimana, fitur engineering gimana, dan sebagainya. Hingga masuk ke model deployment. Nah, ini tadi sudah sempat dijelaskan juga. Dan kemudian ini adalah ilustrasinya ya, ilustrasinya. Ketika kita membangun model, kita pakai historical data. Tapi kalau untuk deployment langsung kita pakai live data atau testing data. Ini ada di production environment. Kalau di sini ada di research environment. Seperti itu. Mengapa dia sangat penting? Karena untuk menggunakan model machine learning, penerapan secara efektif itu harus diperlukan. Ya. Kemudian mengekstraksi prediksi dengan handal dan membagikan ke dalam sistem yang lain juga kita juga harus bisa ya untuk memaksimalkan nilai model tersebut. Tantangan yang harus dihadapi ya dalam mengimplementasi deployment model yaitu pertama di perangkat lunaknya ya, itu ada reliability, reusability, maintainability dan flexibility, dan kemudian ada tantangan yang pada di machine learning-nya, itu terkait dengan reproducibility. Nah, kemudian tantangan ketiga itu terkait dengan implementasi si deployment modelnya ya. Karena kita memerlukan koordinasi ya, seperti saya yang udah mention tadi, kita harus ada koordinasi antara data scientist-nya, IT teams-nya, software developer, dan profesional bisnis. Ya, kita harus memastikan bahwa model ini bekerja secara reliable ya, dan memastikan model mendeliver keluaran yang dimasukkan.
Selain itu, ada potensi perbedaan antara bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan model, sehingga kalau ini terjadi, maka kita harus coding ulang ya. Misalkan kita mau mengimplementasikan model kita ke servernya Huawei gitu. Nah, ternyata servernya Huawei nggak familiar dengan Python, misalkan kayak gitu. Nggak boleh pakai Python. Ini kan beda jadinya. Misalnya pakai C++ kayak gitu. Waduh, ya udah berarti kita nggak bisa nih nanemin model kita ke servernya Huawei kayak gitu. Jadi kita harus coding ulang sesuai dengan kebutuhan yang ada di situ. Nah, ini ya tools untuk data science ya teman-teman. Ada PostgreSQL, ada Jupyter Hub ya. Ini adalah step-stepnya ya, ada transform, ada train. Ya, ketika udah di training kita validasi, kemudian kita build modelnya, kemudian kita tes, baru kita deploy. Ya, kita bisa menggunakan library-library yang ada di sini. Perangkat database digunakan untuk mensuplai data, integrasi data, dan sebagainya. Sedangkan perangkat seperti Python dengan Jupyter Notebook digunakan untuk membangun model dan mencoba algoritma. Kemudian ketika akan di-deploy, maka dibutuhkan perangkat bantu ya, tambahan untuk melakukan deployment. Nah, ini adalah development ya, dari development ke deployment dan ops ya, operasi. Tim development dia mengcover tugas-tugas yang ada di sini ya, seperti mempersiapkan environment-nya, development prosesnya, evaluasinya. Oke, baru kita deploy. Nah, setelah deploy, baru nih tim dari operasi dan infrastruktur nih yang bekerja seperti itu. Karena environment-nya pasti berbeda, gitu ya. Dan di sini kita harus melakukan monitoring terkait dengan apa, ada security, ada problem, performance, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada masuk lagi ya. Ini ada environment untuk development, ya, adanya suatu virtualisasi. Kalau kita nggak pakai virtualisasi, nggak bisa kita lakukan deployment. Oke, ini untuk CI/CD untuk data science. Yang pertama kita harus membuild modelnya terlebih dahulu ya. Kemudian build model artifact, send the artifact to long-term storage, kemudian run basic checks, generate fairness. Ya. Kemudian kita lakukan deployment ya, deploy to test environment di sini. Run test to validate machine learning performance dan validate manually, kemudian masuk ke produksinya. Ya, kita harus bisa mendeploy sebagai canary dan full deploy the model. Seperti itu. Ini ada tools-nya untuk deployment ya, dengan menerapkan DevOps-nya. Seperti kita bisa pakai Git ya, Git repo-nya, kita bisa pakai Gradle, seperti itu. Ada Puppet, ya, ada Sensu, dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk planning, code base, building, dan testing. Dan kemudian yang di sini kita gunakan untuk deploy, operasi, dan monitor. Nah, sama-sama saling diintegrasikan. Ya, dari testing masuk ke deploy, dari monitor masuk ke sini. Seperti itu. Untuk proses development digunakan beberapa jenis perangkat ya, special unit atau Git. Sedangkan untuk melakukan deployment dan operasi dilakukan perangkat bantu yang lain. Perangkat bantu ini harus terintegrasi sehingga bisa melakukan deployment secara kontinu. Seperti itu dulu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Asik nanti belajar yang terakhir ini terkait dengan deployment model. Itu dulu ya. Besok bisa di yang lain. Itu Mas Alvan, apakah sudah cukup? Insya Allah udah Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Abrizal, Evelyn, Viku, Afif, dan Rahmadan yang telah menyimak sampai akhir.
Saya mohon maaf jika selama penyampaian ada sesuatu yang kurang atau kata-kata yang enggak berkenan dan mohon dimaafkan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, kasih, terima Pak. kasih semuanya. Ya.